Nah, dulu antara magnet dan kelistrikan itu tidak ditemukan hubungannya. Jadi orang-orang belajar magnetan sendiri dan kelistrikan sendiri. Tidak ditemukan hubungan. Sampai akhirnya Hans Christian Ørsted itu menemukan bahwa kalau kita mengalirkan arus pada seutas kawat, kemudian kawat itu kita letakkan di atas magnet, di atas kompas, maka kompas yang tadinya menunjuk ke arah utara dan selatan tidak lagi menunjuk ke arah utara dan selatan secara normal. Padahal kompas itu hanya bisa dipengaruhi oleh magnet atau besi. Dan kawat yang digunakan itu bukan terbuat dari besi, hanya dialiri arus listrik saja. Jadi kalau gitu ternyata juga arus listrik bisa mempengaruhi ke magnet. Ya. Pertanyaannya, kalau arus listrik bisa menghasilkan medan magnet, maka prosesnya bisa dibalikkan. Medan magnet bisa menghasilkan arus listrik ya? Dan jawabannya iya. Nah, kita bisa definisikan pakai induksi elektromagnetik. Jadi induksi elektromagnetik adalah dihasilkannya arus listrik oleh medan magnet. Lebih tepatnya perubahan medan magnet ya. Oke. Untuk menjelaskan berapa besar energi listrik yang dihasilkan oleh perubahan medan magnet oleh Faraday, itu diperkenalkan konsep flux namanya. Flux. Jadi apa itu flux? Ini kalau ada seutas kawat yang luasnya adalah A, kemudian seutas kawat itu berada di medan magnet. Ini saya gambarkan arah medan magnetnya. Yang besarnya B dan ada sudut yang dibentuk, sudutnya sesuai dengan theta. Maka apa yang disebut dengan loop, simbolnya ini, itu hasil perkalian dari A dan B, kemudian sin sudutnya dibentuk A kali B dan sin theta. Ketika kita ingin menghasilkan arus listrik dari peristiwa ini, maka kata si Faraday dari perhitungan flux A, B, sin, theta itu harus ada yang diubah. Jadi kita bisa mengubah A-nya, kita bisa mengubah B-nya, kita bisa mengubah sudut orientasi antara B dengan A. Ya. Kenapa harus diubah? Energi listrik itu kan energi. Jadi kalau kita ingin menghasilkan energi tidak bisa dihasilkan begitu saja. Energi tidak bisa dihasilkan oleh energi. Jadi ketika kita mengubah tiga faktor yang ada di persamaan itu, sebenarnya kita mengubah satu bentuk energi menjadi energi listrik. Contohnya, ini. Ya. Oke, dari persamaan di sana, saya tunjukkan bahwa kita bisa menghasilkan arus listrik dari sebatang magnet.
menggunakan kawat untuk ngecek arus listriknya ada atau tidak. Ini alat detektornya ya. Ini namanya galvanometer atau basic meter atau meteran dasar. Jadi kalau ada arus pada kabelnya, nanti si jarum pada galvanometernya akan bergerak ya. Mudah-mudahan kelihatan sebenarnya. Sama. Pak, itu nggak ada yang kan juga loh Pak. Kenapanya? Kenapanya? Nggak dari nol loh Pak. Udah dari nol harusnya. Iya udah dari nol. Nolnya di sini. Agak ke pinggir ya. Harusnya sih kalau galvanometer yang bagus nolnya tuh di tengah-tengah. Cuma karena punya kita cuma nolnya gini di pinggiran. Nah, jadi gini ya. Untuk menghasilkan arus listrik pada kawatnya, yang perlu kita lakukan itu hanyalah menggerakkan kawat di sekitar magnetnya. Kenapa? Karena Faraday, kalau kita ingin menghasilkan arus listrik, maka dari perhitungan Gauss itu 3 komponennya harus ada paling tidak salah satunya yang diubah. Nah, pertanyaannya, kenapa waktu saya menggerakkan, apa yang berubah nih? Waktu saya menggerakkan magnet di dekat kawatnya. Iya, yang kita ubah adalah medan magnet. Karena ketika magnetnya dekat dengan kawat, dia berada pada medan magnet yang lebih kuat ketika magnetnya jauh dari kawat. Oke. Sekarang kalian perhatikan si galvanometernya, cek nanti apakah jarumnya bergerak atau tidak. Ya. Kalau bergerak berarti ada. Oke, perhatikan ya. Gerak nggak? Iya Pak. Ya. Oke. Tapi apa? Ini karena kawatnya cuma satu. Kalau kawatnya saya buat gulungan, makin banyak gulungannya makin bagus. Oke, ya, jadi gulungan atau udah jadi lilitan. Perhatikan ya, gerak nggak? Gerak Pak. Oke, jadi harusnya A. Ada. Kenapa tadi kalau saya hanya menggunakan seutas kawat, Dia tidak. jarumnya nggak gerak? Padahal sebenarnya arus listriknya ada. Apa alasannya? Kurang Pak dayanya. Iya, kurang. Karena kalau kita hanya menggunakan seutas kawat, bagian dari kawat yang menangkap perubahan medan magnet itu sedikit. Maka yang bisa kita lakukan untuk supaya perubahan medan magnet yang ditangkap lebih banyak, kita bisa menggunakan lilitan. Nah, sekarang bagian kawat yang menangkap perubahan medan magnetnya tidak hanya satu, tapi banyak. Sebanyak apa? Sebanyak jumlah lilitan yang dibuat. Oke, dibuat. Ya, jadi kebuktian persamaannya. Oke. Kita buat. Kita kasih Faraday untuk menghasilkan arus listrik. Oh ya, arus listrik yang dihasilkan pada proses seperti ini itu disebut dengan gejala induksi. Simbolnya ini. Jadi berapa besarnya jumlah lilitan dikali dengan perubahan, bisa perubahan B, bisa perubahan A, bisa perubahan sudut orientasi antara B dan A terhadap apa? Terhadap waktu. Ya. Ini. Nah, sekarang pembuktian materi kali ini ada percobaan yang harus kalian lakukan, yang nanti hasil percobaan data percobaan itu bisa kalian catatkan di petunjuk percobaan yang sudah saya bagikan sebelumnya. Perwakilan kelompok ambil satu setnya lah. Masing-masing kelompok satu ya. Ini maketnya, ini kabelnya juga. Jangan jatuh. Oh ya, itu. Ini. Nah. Pasang kalian yang pasang.
Lepaskan lagi. Tunggu tuh. Honda ini udah ada betul lagi. Lepasnya dipasang, Mbak. Dilepas semua dulu. Karena itu saya susunnya acak ya. Sengaja biar kalian sendiri yang pasang. Oke, mantap. Saya tahu, Pak. Karena itu termasuk aspek penilaian. Perhatikan gambar di penutup praktikumnya. Kecuali kalau kalian udah nyerah, baru boleh tanya saya. Tapi selama kalian masih bicara, coba sendiri dulu. Coba dulu ya. Kalau udah nyerah baru. Ini magnetnya. Tarik aja. Hitam merah. Nggak ada merah. Enak. Enggak lah. Ini untuk di sini. Ini lain alatnya. Kok alat yang kayak gitu tuh ada di situ? Pasang dulu, biar nanti saya cek satu-satu. Udah bener belum? Pasang satu. Kumparannya, yang paling coba satu dulu. Saran saya, gunakan kumparan yang jumlah lilitannya sedikit. Untuk mencek berapa jumlah lilitannya, di bodi kumparannya itu ada angka. Jadi kalau yang tertulis 500, itu maksudnya 500 lilitan. Kalau yang tertulis 1000, berarti 1000 lilitan. Dan yang pertama, gunakan lilitan yang jumlah sedikit dulu. Yang 500 ya. Yang 500 ada juga yang 250. Oke. Lihat gambar rangkaian di petunjuk praktikumnya. Ini. Nah, Merah. untuk colokan kabel di galvanometernya, colokan yang kalian gunakan colokan yang ini sama colokan ini, ya. Colokan ini sama ini. Ini. Yang kecil dulu ya, jumlah lilitannya. 200. Nah, 250. Kalau ada yang 500, yang 1000 belakangan. Kabelnya keluarin. Sudah. Sudah. Di tengah dong. Tengah. Tunggu sini. Ini masukkan. Oh, bilang lah. Oh, bergerak. Udah? Udah. Oke, udah. Ini tancap aja, keluar aja. Coba. Oh, ini. Ayo. Ini ujung kumparannya. Kabelnya siap mesin. Ini kan ada. Ini bawahnya tuh kan ada tuh. Sudah semua? Sudah. Oke. Kalau alatnya udah kalian rangkai, sekarang jalankan prosedur percobaannya. Coba baca di petunjuk kaki. Apa prosedur yang pertama? Iya, masukin. Masukin ya. Masukin dulu. Kan diarahkan di atasnya. Masukin. Iya, masukin kan kumparan kalian itu ada lubangnya. Di situ memasukkannya itu. Masukkan cepat-cepat. Itu Ada jangan magnet lewat batang lubang itu. secara cepat. Nggak boleh. Lepasin. Nanti kasih yang magnetnya masuk ke mana. Udah bergerak. So itu. Kemana? Gerak. Oke, hasil pengamatan kalian catatkan di penuntut praktikumnya. Per poin atau per langkah yang kalian lakukan. Jadi kalau di langkah yang pertama sudah kalian lakukan, itu hasil pengamatannya seperti apa? Catatkan di baris di bawahnya. Ini selatan, ini utara. Kita nggak tahu yang mana utara yang mana selatan, ya. Nanti itu akan ketahuan di langkah praktikum. Ya. Jadi gini ya. Oke, catatkan ya. Catatkan di. Oke, lupa saya. Sebelumnya di penuntut praktikum itu kalian buat protesa dulu.
hipotesa itu maksudnya buat permasalahan dulu. Permasalahan itu maksudnya kayak gini. Dari praktikum yang kalian lakukan itu, kalian mau mencari apa atau kalian mau menjawab pertanyaan apa? Kayak gini. Apalah kira-kira? Ini boleh kalian, ini boleh sama-sama. Iya, tujuan praktikum percobaan. Tujuan praktikumnya. Apalah kira-kira? Untuk mengetahui ada apa? gaya Apa? Gaya gerak listrik. GGL, gaya gerak listrik. Atau gini aja, kita kan kurang spesifik untuk mengetahui, sementara apa yang kita lakukan lebih dari itu. Sebenarnya kita bisa melakukan lebih dari itu untuk menentukan, gini aja ya, untuk menentukan faktor apa saja yang mempengaruhi besar GGL yang dihasilkan. Terus itu aja. Jadi permasalahan yang kita cari jawabannya dari praktikum ini, faktor apa saja yang menentukan berapa besar GGL, dari induksi GGL. Nanti untuk mencek GGL-nya itu besar atau kecil, kalian bisa lihat dari gerakan jarumnya ya. Kalau jarum pada galvanometernya itu bergerak kuat atau bergerak cepat, berarti saat itu GGL yang dihasilkan besar. Jadi setiap kali kalian mengamati ada jarum yang bergerak menjadi lebih cepat, pada saat itu juga GGL yang dihasilkan besar. Oke, dan siapa lagi kan? Coba. Aku kan akan Min berarti ke kiri. Kan repot nanti kalau kalian lakukan percobaan di mana kalian harus mengubahkannya, kalian harus potong-potong itu perubahannya. Kan repot kan? Ada yang mau kalian tanya? Dari sini? Oh, ada satu lagi. Faktor-faktor apa yang menyebabkan timbul arus dan kembaran? Faktor apa saja? Nah, kalau kalian yang pertanyaan kedua itu boleh general ya, boleh umum, tidak harus sesuai dengan hasil percobaan. Jadi untuk menghasilkan GGL, faktor apa saja yang menentukan? Dilalitan pada. Nah, coba kalian tanya. Bapak. Apa? Buat kalian tanya. Yang pertama apa dulu? Dilalitan pada kepala. Ya, dilalitan, N-nya, kemudian apa lagi? Dan Ya, gunakan kata perubahan ya. Faktor di belakang dari dilalitan ini ada tanda delta. Delta ini menunjukkan perubahan bahwa PA cos theta itu harus berubah. Delta itu maksudnya. Jadi kalimat yang bagusnya adalah yang pertama dilalitan, yang kedua apa? Perubahan namanya. Yang ketiga perubahan lagi. Perubahan itu penambah. Yang keempat perubahan suhu. Saya nggak ada yang ngomong suhu dari tadi, waktu kita juga muncul ya. Perubahan suhu. Ya, kalau sudah nanti kalian tentukan. Nah, yang pelajaran ini ada tes. Ya. Masing-masing Pak. Jadi ini nggak berhubung lagi ya. Kalian boleh pilih jawaban yang berbeda dengan teman satu kelompok kalian. Oh iya.
Ini tes. Kalian jawab. Gak sulit kok. Ini sesuai dengan umurnya. Ini Masing-masing. Jangan nyontek ya. Jangan percaya sama jawaban temennya. Temennya belum tentu salah kok. kenapa? Enggak juga. Oh iya. Ayo gini aja, waktunya udah habis. Jadi itu kalian bawa ke rumah dan jadi proses selanjutnya kumpulkan. Tapi sudah dijawab.